Sobat Kanjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat Kanjo, sahabat RSUD Kanjuruhan. Jumpa lagi di podcast kami mengenai kesehatan. Nah, hari ini bertepatan dengan saya memakai baju merah putih ya, bersama dengan Dr. Nanda juga merah putih juga ini, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Nah, tentunya kita tidak membahas nih Dok mengenai kemerdekaan Indonesia pada umumnya, tapi kita membahas mengenai generasi muda, penerus negara Republik Indonesia, yaitu menuju generasi emas. Ya Dok, bersama dengan saya Randi Prasetya, juga dengan Dr. Nanda, spesialis anak, pakarnya anak nih teman-teman, membahas mengenai mengatasi tantangan tumbuh kembang pada anak dengan bijak. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu nih sama Dr. Nanda. Dr. Nanda, gimana kabar? Sehat Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Wah, mukanya cemerlang sekali. Aduh, kayak anak-anak muda sekarang ya kayaknya. Kan nggak cocok dia jadi ini dokter anak ini. Kayaknya jadi anaknya aja. Ini menjiwai berarti. Oh, menjiwai ya dokter. Biar nanti kalau pasiennya anak-anak kontrol periksa nggak takut. Oh, benar sekali. Besti. Oh, besti. Oke, besti. Oke, dengan Dokter Nanda kita kenalan dulu nih. Gimana sih sebenarnya Dokter Nanda ini? Dokter, tolong diceritain dong gimana ini profilnya dari Dokter Nanda mungkin. Ya kenalan nama aja Iya, kali ya. kenalan nama ya. Saya Dr. Nanda Juwita, spesialis anak di RSUD Kanjuruhan, gitu ya. Mom and Dads boleh. Oke, Sobat Kanjo. Siap. Kayak ini Dokter Nanda ini pengalamannya sudah ini ya, melalang buana kemana-mana ini kayaknya ya. Sudah menangani berapa anak Dok? RSUD Kanjuruhan kan terbaik. Terbaik ya, udah ribuan anak sudah ditangani. Ribuan anak udah di RSUD Kanjuruhan. Benar banget. Oke. Dok, mengenai anak-anak ini juga permasalahan kesehatan ya. Mengenai permasalahan kesehatan sebenarnya penyebab dari permasalahan kesehatan ini akan menyebabkan penyakit ya. Penyakit yang akan mengganggu proses belajar dan kecerdasan otak. Benar ya Dok ya? Iya. Jadi pemeliharaan kesehatan sangat perlu sekali teman-teman, apalagi untuk menunjang dari proses belajar dan kecerdasan otak. Tentunya kecerdasan otak ini berhubungan dengan otaknya sendiri Dok. Nah, yang saya tanyakan gini Dok, bagaimana cara menstimulasi perkembangan otak pada anak sejak dini Dok? Gimana Dok? Wah, itu ya, emang penting banget soalnya. Banget. Soalnya kan pengennya ntar, waduh Dok, ini harus dari awal nih, saya maunya nanti anak saya biar bisa cerdas. Benar-benar gitu. biasanya kan orang-orang ini, anak saya udah umur 1 tahun, 2 tahun, lesin bahasa Inggris, biasanya gitu ya. Itu benar ya? Gitu ya. Sebenarnya kalau untuk stimulasi ya, stimulasi perkembangan otak, itu sebenarnya kan bisa dimulai dari masa kehamilan. Ya, dia biasanya usia janin usia 12 sampai 18 minggu, itu dia sudah bisa merespon terhadap suara, gitu ya. Cuman nanti saya lebih mungkin jelasin di fase yang golden period-nya, Oke, gitu ya. siap, betul. Yang usia baru lahir sampai dengan 5 tahun. Nah, keren. Oke, kita bagi dulu nih yang 0 sampai dengan 12 bulan gitu ya. Kita biasanya kan lakukan untuk interaksi bicara gitu ya, interaksi mulai menyanyi. Pertama bayi baru lahir pasti kan sentuhan ya, sentuhan orang tua, sentuhan ayahnya gitu. Kemudian juga kita ajak bicara, kita ajak nyanyi, mungkin ibunya nyanyikan, Nena Bobo gitu ya. Jadi ada respon, kemudian juga ada eye contact juga. Dilihat anaknya, diajak bicara, anak gantengnya mama gitu ya, anak cantiknya mama. Oh, jadi memang meskipun usia baru lahir, itu tetap kita ajak ngobrol ya. Meskipun mereka kayaknya nggak ngerti, tapi mereka bisa mendengar kayaknya. Iya, kan itu untuk menstimulasi. Oh, benar. Gitu ya. Benar. Nanti baru di 1 sampai 2 tahun, baru tuh dinaikin tuh, jadi membaca cerita, berdongeng gitu ya. Mau boleh nih, mau dongengnya Dok, mau saya ajarin pakai bahasa Inggris. Oke lah, gitu ya. Kemudian bernyanyi, kemudian sudah mulai bisa dikasih edukatif, yang kayak puzzle, nyusun balok. Gitu. Oh, seperti itu. Siap Dokter. Ya, nanti kalau sudah 2 sampai 3 tahun, baru tuh diajak main sama teman sebayanya. Itu kan kalau mungkin memang, waduh Dok, ini anak tunggal nih, gitu kan. Gimana yang main teman sama teman sebayanya? Boleh diajak pergi ke taman bermain, gitu ya, jalan-jalan. Jadi supaya dia mengenal sama lingkungannya, sosialnya juga jalan, gitu ya. Tapi tetap safety sama tetap dipantau terus ya. Oh iya, harus wajib ya. dong. Siap. Jangan dilepas tuh, ntar tiba-tiba hilang aja. Gitu ya. Sama juga nanti ada untuk keterampilannya dia sudah mulai tuh biasanya mulai kayak
pegangin pensil, warna, gambar gitu ya. Cuman yang agak besar, takutnya nanti kan kalau yang kecil-kecil kayak manik-manik Makin ketelan ya. nanti takutnya ketelan gitu. Kalau usia 3 sampai 5 tahun biasanya dia sudah bisa untuk logika berpikirnya udah jalan. Mau kenalin huruf, angka sudah bisa. Sudah bisa ya Dok ya. Simulasinya. Oke. Jadi moms and kids intinya kalau mau mensimulasi itu tidak hanya nunggu anaknya sudah dewasa ya, mulai dari 0 hari pun sudah bisa sebetulnya. Tinggal kita ngajak ngobrol, sentuhan seperti itu ya dokter ya. Iya. Pasti anaknya tumbuhnya nanti lebih berbeda lah dari orang yang dari anak yang nggak bisa, yang nggak diajak ngobrol sama orang tuanya ya. Oke. Ya, distimulasi terus gitu kan. Kuncinya itu kan berkelanjutan, harus rutin gitu ya, nggak yang wah sehari nih saya nyanyi nih sehari, habis itu besoknya nggak pernah nggak pernah diajak komunikasi lagi, nggak pernah distimulasi lagi, juga nggak pengaruh juga gitu, tetap harus continuous. Oke. Dokter, untuk yang selanjutnya, ini kan anak-anak beraktivitas, biasanya itu lari, membaca, menari, ini kan berhubungan dengan saraf ya dok ya, berhubungan dengan saraf yang ada di tubuh kita masing-masing. Nah, dalam tubuh kita itu kayaknya saya pernah baca itu ada 2 jenis saraf nggak sih? Saraf motorik ya namanya ya. Ada motorik halus sama motorik kasar. Nah, ini beberapa searchingan dari Mom and Kids ini pengen tahu di sebenarnya tahapan perkembangan saraf motorik halus sama kasar pada anak itu gimana dok? Oh ya, untuk perkembangan motorik kasar, motorik halus, kita sebenarnya kan tetap bertahap sesuai dengan usia gitu ya, sesuai dengan usia tumbuh kembang. Kalau usia 0 sampai 3 bulan, dia biasanya bisa ngangkat kepala, sudah mulai bisa tengkurap gitu. Kemudian sampai 6 bulan, dia sudah bisa berguling-guling gitu ya, gelundung gitu ya, guling-guling gitu. Kemudian 9 bulan dia sudah bisa duduk sendiri dengan bantuan, masih 12 bulan dia sudah bisa mulai berdiri, melangkah kadang bisa, tapi kalau orang Jawa lek ngarani terantanan ya. Gitu ya, pegangan tembok gitu dia sudah mulai bisa gitu ya. Terus juga biasanya dia sudah bisa ngangkat-ngangkat mainan gitu ya, sudah bisa ngangkatin mainan. 12 bulan sampai 18 bulan dia sudah bisa tuh coret-coret seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk yang stimulusnya kan dia bisa mulai usia 2 tahun kan sudah bisa mulai diajarin mencoret-coret, menggambar. 2 tahun dia biasanya bisa berlari. Udah bisa lompat-lompat gitu ya. 3 tahun, 2-3 tahun nendang bola udah bisa. Terus pakai baju sendiri tuh biasanya udah bisa tuh. Sudah mulai ini dia coba-coba mau lepas kancing gitu ya. Kemudian kalau usia 3 sampai 5 tahun main sepeda, tapi roda 3 loh ya. Iya, roda 3, jangan sampai roda 2 ini bahaya ini. Wah, ajaib banget ini nanti. Gitu ya, udah bisa jalan mundur. Terus kalau yang tadi usia 18 bulan kan tuh baru bisa coret-coret tuh ya. Nah, kalau yang usia 3 sampai 5 tahun dia biasanya udah mulai jelas tuh lingkaran, kotak, atau segitiga. Biasanya juga yang sering ditanyakan sih, Dok, kapan sih kita, wah anakku ini terlambat nih, delay, belum bisa berdiri, belum bisa jalan. Nah, sering-seringnya kayak gitu. Biasanya sih kalau dia terlambat 2 sampai 3 bulan. Biasanya kalau terlambat memang ada batas normalnya ya, Iya, kalau sudah 2-3 bulan dari rentang normalnya belum bisa, boleh sih dibawa periksa aja ke dokter spesialis anak, dokter spesialis anak tumbuh kembang untuk nanti di assessment memang beneran delay atau masih masuk rentang normal. Benar-benar, berarti intinya itu kita sebagai orang tua itu wajib ya harus memantau tumbuh kembang anak ya, harus bijak banget ya. Jadi tidak hanya anak kita dibiarin aja kayak gitu tanpa kita mempelajari apa sih tahapannya, itu nggak boleh ya, harus tahu ya orang tua ya. Iya dong, nanti jadi biar nggak terlambat juga. Nah, sering kejadian ini dok di lingkungan sekitar, bahkan di lingkungan saya ada beberapa orang tua tanya, Mas ini kok anak saya kok belum bisa bicara ya, belum bisa ngomong yang ini. Loh Bu, saya tanya, loh Bu anaknya usia berapa? Baru 1 bulan. 1 bulan kok? Ya jelas lah. Enggak, yang tanyakan gimana kalau ada yang keterlambatan bicara ini dok? Ya. Tanda-tandanya gimana? Oke, kalau terlambat bicara itu kalau gini ya, kita tetap baginya tetap berdasarkan usia ya, rentang usia gitu. Kalau 12 bulan dia ini warning sign gitu ya, kita udah boleh mulai cemas gitu kan, kayaknya anak saya speech delay. Kerennya kan gitu sekarang mom speech kan speech delay gitu ya. Biasanya dia kalau udah 12 bulan itu dia sudah mulai ada warning sign kalau dia nggak ngoceh, kan dia nggak kayak babbling mama papa, terus kayak dia menginginkan sesuatu tuh dia nggak nunjuk, terus dia nggak ngangguk gitu ya, nggak
kayak melambaikan tangan kayak dada, disuruh dada, kadang kiss bye gitu, dia nggak bisa memahami itu gitu. Itu biasanya dia sudah mulai warning sign. Kemudian kalau dia 18 bulan belum bisa spesifik kayak mama, dada, bola, papa, diajak komunikasi yang perintah sederhana kayak jangan gitu ya, atau nggak boleh gitu, dia biasanya Nggak paham ya, nggak paham Jadi dia biasanya. udah boleh lah mulai kayak khawatir gitu. 24 bulan dia harusnya sudah bisa kayak kata, dia sudah bentuk kata gitu ya, kayak terbentuk kata, dua kata gitu ya, kayak mau minum gitu, minta makan, mau tidur ya, mungkin memang belum pronunciation-nya belum terlalu jelas, cuman dia sudah bisa dua kata Tuh, kan. gitu. Jadi keterlambatan bicara ini harus sesuai dengan usianya ya. Jangan moms and kids jangan panik dulu. Masih usia 6 bulan kok nggak bisa bicara. Ini kan memang belum tahapannya ya. Iya. Jadi warning sign-nya itu di usia 12 bulan seperti itu, Dok. Nah, untuk selanjutnya mengenai ini loh, Dok. Biasanya anak-anak di usia 4 tahun, 5 tahun itu kan seringnya bermain terus ya, tanpa ada kenal istirahat. Nah, itu beda nggak sih jam tidurnya anak-anak, remaja sama kalau orang dewasa kan 3 jam, 4 jam udah cukup ya. Kalau anak-anak butuh berapa ini, Dok? Gitu ya. Oke, kalau emang masuk ke yang usia-usia prasekolah tadi ya, 3 sampai 5 tahun, dia jumlah tidurnya biasanya 10 sampai 13 jam per harinya gitu. Ada tidur siangnya biasanya singkat, cuman sekitar 1 jam. Beda memang kalau sama yang bayi gitu ya. Kalau bayi dia kan memang kebutuhannya bisa sampai 15 jam, 15 sampai 17 jam gitu untuk tidurnya. Kalau dia masuk usia prasekolah, dia sudah mulai turun tidurnya 10 sampai 13 jam. Nanti kalau dia udah sekolah nih usia-usia 6 tahun sampai 13 tahun, dia makin turun lagi juga untuk tidurnya 9 sampai 11 jam per hari. Terus dia biasanya juga sudah nggak pakai tidur siang gitu ya, karena mungkin kan biasanya juga sudah full sekolah. Nah, itu dia yang perlu dijaga biasanya untuk tidur malamnya. Memang harus dibuatkan jadwal yang rutin. Karena nanti kalau dia udah mulai masuk remaja nih 14-17 tahun gitu ya, apalagi biasanya sudah pegang gadget ya. Itu biasanya kesulitannya itu waktu mau memulai tidur malam. Kayaknya nggak bisa tidur gitu ya, mungkin juga paparan gadget sebelum tidur juga harus dikurangi gitu ya. Kemudian suasana tidurnya, kamarnya mungkin agak diredupkan, atau kalau yang biasa pakai kayak lagu-lagu pengantar tidur juga boleh. Jadi memang disiapkan bahwa pada jam sekian harus dirutinkan untuk tidur. Berarti intinya ini ya, desain ruangan juga penting ya, tempat tidur, terus waktu pengaturan jam juga penting ya. Iya. Terus beberapa orang ini, orang tua ya terutama ya, kadang-kadang memaksakan ya sekolahnya anaknya, terus jam segini, jam 7 misalkan start sekolah sampai siang, terus nanti ada sekolah lagi, ada les. Itu sangat berpengaruh nggak dengan waktu tidurnya dia? Kalau untuk pada usia-usia sekolah tadi memang karena mereka biasanya memang sudah tidak membutuhkan untuk tidur siang, jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau memang mau diaktivitaskan sekolah gitu ya. Cuman memang harus akhirnya kan fokusnya waktu tidur malam. Tidur malam yang dimaksimalkan ya, lebih maksimalkan ya. Jadi memang pengaturan jam tidurnya sangat penting sekali ya, Mam Enskit. Untuk selanjutnya nih, Dok, kadang-kadang anak-anak ini kalau dia udah capek, udah tidurnya kurang, keseringan main gadget atau banyak kegiatan ya, itu akan beberapa anak ya, mungkin nggak semuanya, itu tantrum ya. Tantrum bahasanya kayak rewel gitu loh, tingkahnya rewel atau tingkahnya yang nakal atau gimana kayak gitu loh. Nah, beberapa orang ini bingung gimana cara mengatasi masalah-masalah perilaku pada anak yang kayak gini, Dok. Waduh, kalau masalah perilaku tuh emang agak-agak sulit gitu ya. Kayaknya pengaruh lingkungan ya, mungkin ya, lingkungan ya. Kalau untuk perilaku sebenarnya balik lagi ya, untuk perilaku kan ya kalau anak-anak kan pada dasarnya meniru gitu ya, mencontoh Lingkungannya, mencontoh jadi, orang dewasa di sekitarnya. Jadi pasti paling penting dan paling utama kan orang tua dan keluarga sekitarnya itu memberikan contoh yang baik dulu. Nah, contoh kan berperilaku yang baik, sehingga kan nanti harapannya anak dia juga akan menirukan perilaku yang baik gitu. Kemudian juga untuk mengatasi yang kayak tantrumnya itu ya, itu biasanya kita dari awal idealnya itu diajarin untuk kayak perintah sederhana gitu ya. Jadi kayak misalnya tiap bangun tidur nanti
tempat tidurnya dirapikan atau bangun tidur terus mandi. Jadi dikasihkan perintah yang sederhana tapi jelas juga, dan nanti itu harus diikuti. Jadi memang Disiplin lah intinya, harus disiplinkan ya. Jadi anak mulai mengerti perintah berarti harus ini mulai sejak dini ya diajarin ya, biar dia lebih paham ya, nggak diloskan. Nah, terus juga komunikasinya penting. Mungkin dia nangis nih, tantrum. Coba mungkin kalau anaknya sudah bisa diajak komunikasi, ditanyain maunya apa, kenapa gitu. Jadi nggak satu arah. Karena kadang kan kalau orang tua ini ngerasa bahwa ya pasti inginnya yang terbaik gitu ya. Bener. Wah, ini paling bener. Harus gitu. kayak gini nih, harus ngikutin nih, harus jadwalnya harus makan yang ini. Padahal anaknya nggak suka gitu. Mungkin kayak dipaksakan. Mungkin sebenarnya anaknya ini jagonya sukanya gambar nih, tapi orang tua pengen harus bisa piano. Saya leskan piano, terus waktu les dia mulai marah, nggak mau fokus, nggak mau dengerin sama gurunya gitu ya, banyak tingkah gitu kan. Kesannya orang tuanya arek kok nakal, kayak sok dikandani kayak gitu. Bener. Cuman coba dikomunikasikan, mungkin ternyata sebenarnya anaknya ini lebih suka gambar. Nah, kan kalau mungkin dia diikutkannya sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai dengan bakatnya dia, ya mungkin dia hasilnya kan lebih baik, lebih maksimal gitu ya. Iya. Memang tumbuh kembang anak itu harus bijak sekali ya, harus memikirkannya ya, nggak bisa asal-asalan ya. Karena ego dari orang tua mungkin akan merusak dia sendiri nanti. Iya, emang sulit gitu kan, kayak how to be a good parent Bener. Nggak pernah ada sekolahnya soalnya. Nggak ada sekolahnya, jadi kita sering-sering ini cari-cari di YouTube atau apa, gimana sih good parenting yang bagus itu kayak gimana gitu. Kadang-kadang parenting yang si A nggak cocok sama kita, kadang nggak sesuai ya dok ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan kita aja sebetulnya. Dan menyesuaikan kebutuhan anaknya juga. Benar. Kemudian untuk selanjutnya dok, nah ini beberapa anak itu kan di usia berapa ya, setahun sampai 2 tahun itu masih proses-proses, masih pakai pampers lah, 2 tahun ya pakai pampers, dan dia itu masih belum bisa untuk buang air kecil sendiri atau belajar inilah mengatur jadwal buang air kecil atau BAB-nya. Nah, memang anak-anak di usia segitu memang sulit ya dok ya. Atau aja deh, gimana cara melatih anak ini biar bisa melakukan toilet training yang bagus. Toilet training ya. Benar. Untuk idealnya sih toilet training kita mulai 18 sampai dengan 24 bulan. Oh, berarti memang kalau usia di bawah itu memang wajar ya kalau mereka masih belum bisa ya. Iya, kadang ada yang sampai 2,5 tahun sampai 3 tahun dia baru bisa mulai toilet training gitu ya. Benar. Lihat juga tanda-tanda kesiapannya gitu kan. Secara fisik gitu, mungkin anaknya sudah mulai bisa kayak pipis gitu ya, atau dia mulai bisa kasih kayak tanda perutnya sakit, mau buang air kayak gitu ya. Kemudian sudah mulai bisa nahan pipis nih, mungkin pampersnya sampai siang kok kering gitu, berarti ini udah saatnya nih untuk diajarin untuk toilet trainingnya gitu ya. Terus sudah bisa juga diajak instruksi, diajarin nanti lepas celananya gitu ya, nanti duduk di toilet, dikenalkan ini loh namanya toilet gitu ya, nanti kalau pipis di sini, buang air besar gitu di sini gitu ya. Terus dia juga sudah bisa mulai mandiri, ngelepas bajunya sendiri, nanti dia pakai sendiri. Dan yang paling penting kan tetap harus rutin tuh ya, sama sabar gitu. Kalau caranya sendiri biasanya kita pilih waktu yang mudah anak ini hafalin gitu. Mungkin bangun tidur harus pipis, sebelum tidur harus pipis gitu ya. Jadi waktunya juga harus coba dirutinkan. Jadi konsisten ya gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua ini nggak usah takut ibaratnya. Sekarang mau tak ajarin untuk toilet training. Tapi nanti takut dia tiba-tiba nanti kencing di kasur, itu nggak boleh ya. Ya memang pasti ada resiko itu. Ada resikonya ya. Namanya kan juga melatih gitu kan. Nggak mungkin juga langsung sekali. Nanti kalau pipis di sini ya tempatnya, langsung besok anaknya bisa. Nggak mungkin gitu juga kan. Ya. Emang harus sabar. Harus sabar juga ya tadi ya. Itu tadi kan harus konsisten. Nah itu yang paling penting itu dalam mengajarkan toilet training, harus sabar dan konsisten. Bener banget Dokter Nanda. Nah, masalah-masalah kesehatan pada anak itu macam-macam ya dok ya. Mulai dari anaknya yang hiperaktif atau kelainan-kelainan genetiknya dia. Nah, tapi yang paling sering-sering kita temuin tuh ini dok, yang belum saya tahu, autisme dok. Nah, anak-anak yang autisme ini gimana sih dok? Dan bagaimana sih cara mendeteksi anak-anak autisme? Bisa nggak ya dari mulai lahir kelihatan, ini autisme nih kayaknya? Bisa nggak ya dok?
Kalau autis, dia kan pada dasarnya kan ada gangguan interaksi sosial gitu ya. Jadi pada awal-awal tumbuh kembangnya itu biasanya kita bisa lihat ada kontak mata nggak gitu kan. Biasanya kalau diajak ngomong itu dia kayak nggak ada kontak mata sama yang ngajak ngomong gitu ya. Kemudian seringnya juga kalau dipanggil namanya jarang nengok gitu. Kayak kadang orang tua ngerasa jane arek iki krungu gak sih gitu loh. Mesti kayak budek gak sih arek iki lek diceluki kok gak mengo gitu ya. Kalau dipanggil-panggil kok gak nengok-nengok gitu ya. Nah, itu juga maksudnya sudah salah satu Warning sign tanda-tanda iya ke arah autis gitu. Kemudian juga dia kayak nggak tertarik main sama teman-temannya, sama teman sebaya, interaksi sama orang itu juga sulit gitu. Mungkin dibiasain salim gitu ya, itu dia nggak mau gitu ya. Jadi cara interaksi sosialnya dia nggak baik, kurang lah gitu ya. Sama untuk bahasanya dia biasanya memang agak terlambatan dalam bahasa. Kemudian mengulang repetitif gitu, kayak gerakan kayak gini-gini gitu ya, tangannya kayak gitu terus ya itu. Iya, karena dia nggak aware sama lingkungan sekitarnya, sama lingkungan sosial sekitarnya. Jadi memang kalau autis ini nggak bisa ya dilihat dari pas lahir, dari wajahnya atau dari apanya itu nggak bisa ya dok ya? Dia harus kita bisa lihat dari evaluasi tumbuh kembangnya sih. Jadi dari proses dia mulai tumbuh kembangnya nggak bisa dari 0 sampai 6 bulan masih sulit ya dipastikan. Itu mungkin biasanya kalau usia 6 bulan ya, di atas 6 bulan dia mungkin kalau kayak cilukba di kudang gitu ya, dia nggak ada responnya, jadi nggak senyum, nggak apa, kayak datar aja, jadi lebih nggak punya ekspresi gitu kan, dia gangguannya di sosialnya. Jadi pasti taunya kalau autis atau enggak ini pasti di usia-usia yang sudah bisa berinteraksi ya. Kalau di awal-awal masih bingung ya. Dan terapinya juga agak-agak ini harus penuh-penuh kesabaran ya kayak ya untuk terapi autis ini ya. Oh bisa nih di RSUD Kanjuruhan. Bisa ya? Ada ya? Sudah ada ya? Ya bisa. Maksudnya di sini kan kita memang sudah komplit juga ya. Poli tumbuh kembang sudah ada nggak sih dok? Poli tumbuh kembang ada. Sudah ada ya? Oke, bisa nanti. Okay. Ada di sini juga udah ada psikiaternya, ada psikolognya. Sudah lengkap ya. Jadi nanti fisioterapi, dokter rehab mediknya juga ada. Jadi memang tumbuh kembang yang bijak ya konsultasi aja ke dokter pakar ahlinya ya, benar ya. Itu bijak banget. Kayak usia-usia 6 bulan ya, 6 bulan ke atas dia nggak bisa senyum, nggak bisa respon. 9 bulan itu dia udah pokoknya ekspresinya nggak ada ekspresi, datar. 12 bulan itu diajak ngomong, komunikasi nggak ada kontak mata, dipanggil dia nggak nengok, ngomongnya juga kok kayaknya dikit banget, kosakatanya nggak banyak gitu. Itu wajib waspada ya Mama Meskit ya. Nanti pokoknya kalau Mama Meskit bingung gimana cara melihat memastikan tumbuh kembang anak ini normal atau enggak sih, datang aja ke RSUD Kanjuruhan, ada di Poli Tumbuh Kembang nanti ya. Kadang-kadang di usia-usia anak-anak seperti itu, kadang-kadang beberapa anak ya, nggak semuanya, itu mainnya pengennya di tetangga saya Jess contohnya ya, ini cewek mainnya sama cowok, tapi memang lingkungannya anak-anaknya cowok semua waktu itu. Nah ini gimana nih cara ininya apa yang dilakukan jika anak ini tidak menunjukkan minat untuk main sama teman sebayanya atau gendernya mungkin? Oh gitu. Sebenarnya kalau gender sih nggak terlalu ada masalah. Nggak ada masalah gitu ya. Karena kalau anak-anak kan dia biasanya masih melihatnya teman sebaya ini seumuran gitu ya. Kayak begini, wah semuanya bestie semuanya bestie. Jadi biasanya yang sering beberapa kasus itu kalau lagi kayak ini kemarin tuh mau masuk sekolah gitu ya, baru awal-awal sekolah 1 bulan 2 bulan gitu, biasanya kan ada yang datang konsultasi, dok ini loh nggak mau sekolah gitu, ini loh dok sama gurunya disuruh gambar, teman-temannya lo mau, dia nggak mau gitu ya. Biasanya dia kesulitan untuk adaptasi. Nah itu sebenarnya kita lihat dulu gitu kan, evaluasi lingkungannya dulu. Ini anak kayak yang temennya tetangganya Mas tadi itu kan banyak tuh anak sebaya. Biasa kalau sore mungkin udah main bareng gitu ya, udah ngaji bareng. Benar. Jadi ketika masuk sekolah dia nggak ada rasa takut, nih masuk ke tempat yang baru, ketemu bu guru, pak guru, ketemu teman-teman, dia udah kayak biasa aja karena dia sudah terbiasa. Tapi kan ada juga anak-anak yang dia mungkin tinggal di rumah nih, anak tunggal di rumah sama mamanya. Nggak boleh kemana-mana nih, nanti boleh kemana-mana. Main keluar dikit dicariin gitu ya. Atau mungkin yang di perkotaan kan emang udah jarang tuh yang main-main, rumahnya apartemen gitu kan. Pasti kan dia nggak ada teman sebaya. Terus tiba-tiba dia harus nih, kamu masuk nih di sekolah TK gitu kan.
Terus dia harus duduk melihat banyak orang, banyak anak, ada guru. Dia mungkin kan cemas gitu kan, kayak takut. Dia butuh waktu untuk adaptasi. Sama orang dewasa kan kayak ini saya ini tiba-tiba masuk ke podcast ini udah kayak cemas ini gitu kan. Apa ini? Saya harus ngapain? Harus ngapain? Nah, ini aja yang udah tua gitu kan. Apalagi anak-anak ya. Apalagi anak-anak. Jadi emang kalau memang lingkungannya emang dia sebelumnya nggak pernah bermain sama teman sebaya, memang baiknya ya perlahan-lahan dulu gitu. Jangan langsung masukin kelas terus harapannya langsung manut gitu. Nggak nurut sama guru, nggak nurut sama guru, tanyakan dulu. Kalau sama orang tua manut nggak? Kalau sama orang tua manut kan, ya mungkin dia nggak manut karena si guru tadi dianggap orang asing. Benar-benar. Jadi intinya penting banget ya bagi orang tua untuk mengenalkan dunia luar ya. Jangan hanya di dalam aja, bahkan di luar juga. Cuma mainan gadget. Edukasi juga di luar juga bisa, jangan gadget terus saja gitu benar-benar. Bahkan kayaknya ini ya parenting zaman dulu lebih anu nggak sih, lebih nggak membenarkan juga parenting zaman dulu yang dipukul-pukul, nggak membenarkan ya. Nah, Dokter, terima kasih ya atas kehadirannya di podcast RSUD Ganjuran kali ini. Mungkin ini dok, ada saran-saran buat ibu mom and kid yang di rumah mungkin mengenai anak-anak usia dini atau tumbuh kembang anak dok. Mungkin dok, monggo dok. Mungkin lebih ke ini sih, jangan takut aja, jangan takut kalau memang ngerasa, oh kok kayaknya anak saya ini berbeda dari teman-temannya yang lain gitu ya. Datang aja untuk nanti di assessment lebih lanjut. Tapi juga jangan kayak overdiagnose atau self-diagnose, wah anakku ini autis, anakku hiperaktif, itu juga jangan juga gitu ya. Cuman jangan terlalu takut kayak yang ditunda-tunda, jangan terlalu takut nanti wah stigma, nanti anakku dibilang delay gimana, nanti ini nggak apa-apa. Ini periksakan dulu aja supaya nanti dapat asesmen lengkap. Terima kasih Dokter Nanda. Baik Sobat Kanjo, seperti kata Buckminster Fuller dari Amerika, setiap anak terlahir sebagai seorang yang jenius loh. Maka kita sebagai orang tua wajib menyiapkan masa depan mereka. Generasi muda sangat bergantung pada persiapan dari kedua orang tua. Apa saja itu? Salah satunya yaitu dengan berperan aktif dalam tumbuh kembang mereka. Saya Randi Eka Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kesehatan RSUD Ganjuran selanjutnya. Sobat Kanjo.